pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mario Gedensian Huar, calon guru penjerat angkatan 11, asal SMA Negeri 1 Melaka Barat, Kabupaten Melaka. Pada saat ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Melaka Barat, Bapak Antonius Atok Tahu, sebagai perwujudan dari tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Itu untuk mewawancara khusus para pimpinan, khususnya yang ada di lembaga SMA Negeri 1 Melaka Barat. Jadi kita langsung mulai saja Bapak. Tugas ini itu ada pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, Bapak, kita langsung mulai saja. Sebagai seorang pimpinan yang ada pada lembaga SMA Negeri 1 Melaka Barat, Bapak tentunya mengalami dan juga banyak mengatasi kasus-kasus yang ada di lembaga ini, baik itu menyangkut siswa ataupun tentang guru. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau juga bujukan moral? Baik, terima kasih Bu Ibu Mia. Situasi sulit, dilematika itu satu sulit yang dimana seorang harus menentukan pilihannya secara moral, kedua benar, tapi berantangan dalam mengambil keputusan. Itu misalnya, contoh misalnya di sini siswa berkelahi, bersoal berkelahi, terus kita mengambil sikap. Itu pada saat pembelajaran berlangsung, mungkin antara keduanya salah menyampaikan informasi atau salah berkata, mengucapkan kata-kata yang tidak benar terhadap lawannya, maka terjadi perkelahian. Ini juga termasuk dalam kelompok dilematika. Kemudian juga siswa menyontek, ini juga persoalan. Kemudian berikutnya adalah keputusan kepala sekolah yang kadang-kadang membuat ibu guru dilematis, mau mengikuti ataukah dia mau memihak kepada siswa. Kali ini kalau misalnya tentang ini jam belajar sore. Jam belajar sore juga ini persoalan keputusan kepala sekolah. Hanya persoalan sekarang guru mengatakan bahwa kasihan anak kalau kembali ke sekolah, uang transport dan hal lain yang boleh dipertimbangkan dengan anak-anak. Ini masalah-masalah yang berkaitan dengan dilematika itu Kemudian bujukan moral itu ketika seorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Benar atau salah. Misalnya apa? Contoh menyontek. Mau tegur siswa atau dia tidak menyontek, nilai tidak baik. Tidak menyontek, dia tidak baca. Dia tidak pernah belajar. Kecurangan itu antara siswa dengan siswa itu. Membohongi guru, mengerjakan tugas, dia lapor, dia mengatakan kepada guru bahwa orang tua sakit sehingga saya dari malam tidak mengerjakan tugas. Pada itu dia mencuri barang teman, dia mungkin tidak mampu membeli barang seperti yang teman miliki, mau dia harus mencuri. Itu tidak baik, itu merupakan bujukan moral. Kemudian mengikuti tren negatif. Tren negatif ini misalnya rambutnya dibuat semacam film, diikut seperti itu, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan tren negatif. Ini juga hal-hal yang berkaitan dengan bujukan moral, gitu Baik Bapak, jadi untuk dilema etikanya itu banyak. Kadang-kadang kita mau pilih antara benar dengan salah, mau memihak di siswa ataukah memihak di guru. Contoh, kalau siswa yang tidak belajar dia mau menyontek, kita mau tegur juga salah. Kemudian untuk bujukan moralnya itu juga kita mau menentukan sebagai penentuan pilihan mau ikut yang mana, karena itu sama dengan kita ibaratnya makan buah simalakama, jadi mau makan salah tidak makan juga salah. Baik Bapak, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah atau di SMA Negeri 1 Melaka Barat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Pertama kita harus identifikasi keputusan diambil, identifikasi, kemudian kumpulkan informasi, kemudian kita cari tahu solusi alternatif
kemudian kita pertimbangkan bukti, kemudian pilihan alternatif. Ini persoalan yang dibuat di SMA negeri. Pertama, kalau misalnya mengambil seperti itu, kita kumpulkan informasi, kumpulkan teman-teman Wakasek, diskusikan dulu, dikira bagaimana cara mengambil sikap untuk menangani masalah seperti itu. Kita pertemuan, kalau memang masalahnya tidak bisa kita selesaikan, kita kumpulkan orang tua untuk coba mencarikan solusi untuk kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Yang penting, yang terpenting, yang pertama kita identifikasi dulu keputusan kita ambil, kumpulkan informasi, otomatis informasi dari teman-teman guru atau para wakasek atau para kesiswaan. Kemudian kita cari solusinya. Nah, cari solusinya kita harus kumpulkan teman-teman senior, para wakasek untuk mencarikan jalan terbaik untuk menangani masalah tersebut, sehingga tidak boleh ada yang korban, tidak boleh ada yang diuntungkan, tidak boleh ada yang dari korban. Ini persoalan. Kemudian kita pilih alternatif, kita ambil sikap apa yang kita ambil, otomatis kita komunikasikan bersama para wakasek, terutama bagian-bagian yang menangani persoalan kesiswaan. Gitu, Baik Bapak, berarti untuk pengambilan keputusannya di sini Bapak tidak mengambil keputusan sendiri, tapi keputusannya diambil secara bersama-sama, ya. Baik dengan para wakasek dan juga dewan guru. Ya. Baik, terlebih untuk wakasek yang bagian kesiswaan. Ya. Baik Bapak, yang berikut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, khususnya di SMA Negeri 1 Melaka Barat, terkait kasus-kasus yang terjadi di lembaga ini, ya, atau di SMA Negeri 1 Melaka Barat ini. Ya. Itu tadi bahwa kita pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Katakanlah anak ini nakal, setiap hari kita hanya berurusan dengan dia. Kita memberikan sanksi, juga tetap tidak mengindahkan. Tapi hati-hati, tidak boleh mengambil sikap yang sampai kita harus kekerasan dalam bentuk mungkin kita memberikan dia memukul. Tidak boleh, karena kita sekolah kita ini bergerak perlahan menuju kepada sekolah ramah anak. Kita tidak boleh ambil sikap seperti itu. Nah, kita mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai apa? Nilai positif kita ambil sehingga tidak sampai harus memvonis sekolah kita ini sekolah yang tidak ramah. Kita akan ke sana. Itu juga menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Siapa terlibat. Nah, ini juga kita harus mengambil sikap itu. Pada siswa atau kan persoalan guru, mungkin guru A, guru B, guru C. Coba kita lihat. Berikut kita kumpulkan fakta yang relevan. Ya, kalau misalnya persoalannya kalau terus-terus sama, dia setiap hari terlambat, maka pertama kita buat apa? Surat panggilan lewat yang konseling, pertama, kedua, ketiga, dan kita sepakati biar sampai yang ke-6. Kalau sampai dia tidak mengindahkan itu, berarti kepala sekolah dia harus lagi-lagi mengumpulkan bertemu dengan beberapa wakasek dan senior coba melihat hal ini bagaimana. Karena apa? Ibu Mia, tidak bisa kita langsung mengambil sikap keluar, ya. Karena pemerintah mengatakan bahwa tidak boleh keluar. Dia mau kemana? Kalau misalnya sekolah di kecamatan ini cuma satu saja, mau jalan satu-satunya bahwa kita memanggil orang tua untuk menyampaikan bahwa kita bimbing terus. Nah, kalau sampai tidak bisa, baru kita putuskan, silakan engkau silakan pindah ke sekolah. Dan tidak boleh sampai membuat anak tidak putus sekolah, itu dilarang oleh pemerintah. Sekolah harus mencari jalan bagaimana supaya anak tetap akan menyampaikan. Walaupun tidak di sekolah yang ini, sekolah lain, tapi harus seperti itu. Kita harus memanggil orang tua, mengundang orang tua untuk membicarakan. Nah, kalau sampai tidak bisa ini, setelah bapak mama silakan bawa anak punya ke sekolah lain, gitu kan? Kemudian itu pas dalam melakukan prinsip revolusi, mau tidak mau. Kalau memang tidak mengindahkan apa yang ada tertib yang disepakati oleh orang tua dan sekolah, mau tidak mau kita prinsip revolusi kita pakai keras. Baik, Bapak dari jawaban-jawaban dari Bapak, berarti langkah-langkah yang sudah Bapak
ambil ketika ada kasus terhadap siswa itu yang pertama mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu baru kumpulkan fakta-fakta yang relevan itu bersama para wakasek dan juga walas dan kesiswaan. Kemudian kemudian baru memberikan panggilan. Jadi dia tidak serta-merta langsung ketika anak ada masalah, tidak serta-merta langsung kasih surat panggilan, tetapi ada beberapa langkah yang Bapak tempuh sebagai pimpinan di sini. Setelah itu baru ada surat panggilan kepada orang tuanya. Baik Bapak. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap paling efektif. Yang pertama ini biasanya kita berpikir berbasis akhir. Kemudian kita lagi-lagi kita harus berorientasi pada aturan yang benar yang kita sudah sepakati. Nah, kemudian ketiga, kita harus mengutamakan rasa kepedulian. Aturannya sudah dia melanggar aturan kita sepakati, tapi lagi-lagi kembali kepada kepedulian kita terhadap misalnya si A, si B, anak tersebut. Bagaimana kita mengecek dulu, lihat, tanyakan dulu kepada kenapa dia seperti itu, apa mungkin keluarganya bagaimana, dia ini alpa terus. Banyak kasus yang kita sudah dapati adalah bahwa orang tua bekerja di Malaysia, tidak mengirimkan bekal seadanya, uang seadanya, ditinggal dengan neneknya yang sudah tidak mampu lagi untuk mengontrol dia. Ini juga kita harus rasa kepedulian terhadap itu kita utus ini balik kelas ke sana untuk kita lihat kepedulian kita. Oh ternyata bahwa dia tidak datang sekolah itu terus-menerus itu karena dia tidak ada makanan. Ini persoalan. Tiga itu dan kita kita pakai untuk bisa menangani persoalan-persoalan ada di SMA Negeri Melaka Barat. Baik, berarti untuk hal-hal yang sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus itu berpikir berbasis akhir dengan memprioritaskan kepentingan siswa dan juga tetap menanamkan rasa peduli terhadap siswa dengan mencari tahu masalah dan kadang mengutus para wali kelas untuk terjun langsung ke lokasi untuk mencari tahu kira-kira masalahnya di mana sampai siswa ini dia harus alfa atau tidak datang sekolah terus. Ini satu keputusan yang luar biasa yang sudah Bapak terapkan di SMA Negeri 1 Melaka Barat. Dan yang berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya. Baik Ibu Mia, ini biasanya kadang-kadang kita jangan serta-merta menvonis ya. Kita lihat dulu, kita mengecek dulu kualitas informasi. Kalau kualitas informasi yang dimiliki, cek dulu. Katakan oh anak A sudah hamil, tidak datang sekolah karena sudah hamil. Ini kita harus keluarkan. Mengecek dulu, kita harus cari tahu informasi atau kita mengecek informasi yang benar, yang relevan, yang berkualitas. Berikut tantangan berikut kadang-kadang kita mengandalkan asumsi yang mungkin tidak benar. Nah, maka karena asumsi tidak benar, maka kita coba setelah kita mendapatkan informasi bahwa persoalan dilakukan anak A, B, C, dan D, maka pertama kita andalkan yang berupa tantangan adalah kadang-kadang kita andalkan asumsi yang mungkin tidak benar, mungkin tidak akurat dalam kaitan dengan anak atau mungkin tidak relevan dalam kaitan dengan anak-anak tersebut, gitu kan? Baik Bapak. Jadi untuk tantangannya kita lebih utamakan kualitas informasinya atau mencari tahu alasan yang paling tepat. Selain itu jangan diandalkan asumsi yang tidak jelas, tetapi kita tetap harus mencari tahu sesuatu yang relevan, sesuatu yang nyata sehingga dalam mengambil keputusannya jangan salah. Baik. Bahwa tidak sampai memberikan vonis yang tidak benar sampai menyengsarakan orang lain. Tidak boleh.
Baik Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung dalam sebuah kasus itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan ketika ada kasus? Maria Gaudenzia itu langkah-langkah ini saya seperti langkah ketiga itu. Yang pertama, informasi kita sudah ada laporan baik dari orang tua maupun dari guru atau dari siswa atau dari teman-teman security atau dari pihak mana saja tentang anak atau guru atau persoalan guru. Yang pertama adalah bahwa kita harus mengenali nilai. Nilai dulu, nilai yang kira pas untuk bisa kita memvonis ini oknum bersangkutan bagaimana. Maka pertama-tama kita mencari tahu, kemudian kedua kita bicarakan bersama. Otomatis kita undang teman-teman senior, wakasek atau pembina khusus kemenangan yang di bagian itu yang memiliki ranah untuk menangani persoalan seperti itu, kita coba diskusikan. Setelah itu kalau ini kita harus lagi-lagi panggilan atau kita meminta kepada bimbingan konseling coba panggil untuk menanyakan apakah persoalan tersebut ini benar atau tidak, atau ini mungkin semacam hasutan orang lain untuk bisa membuat anak itu karir atau masa depannya tidak baik. Kemudian baru kita masuk kepada orang tua. Kalau memang lagi-lagi dia tidak mengindahkan itu, otomatis cara yang terakhir adalah bahwa kita harus memindahkan dia, bukan mengeluarkan dia, memindahkan dia ke sekolah mana yang kira-kira bisa menampung dia. Ya, baik Bapak. Berarti ketika ada masalah, ada masalah-masalah tertentu yang langsung diselesaikan, tapi ada masalah tertentu yang dibuatkan jadwal oleh BK dengan memberikan surat panggilan. Nah, kalau misalnya dari surat panggilan itu tidak ada lagi siswa tidak mengikutinya, teguran-teguran atau apa yang sudah disampaikan, maka dari situ baru bisa diambil tindakan akhir dengan memindahkan, tapi bukan mengeluarkan. Baik Bapak, yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Baik, bahwa ini banyak orang memimpin itu, kepala sekolah itu bukan satu-satunya orang yang menentukan atau orang menyelesaikan persoalan di sebuah lembaga pendidikan. Otomatis ada pembantu-pembantunya. Maka setiap mengambil keputusan ingat bahwa lagi-lagi perlu mendengar daripada banyak pihak. Otomatis di antara 2-3 orang pasti ada pikiran yang miring. Mungkin satunya miring, duanya yang benar. Kita pakai dua itu sepakat untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada di lembaga pendidikan. Ya, baik Bapak. Berarti dalam mengambil keputusan, orang-orang yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan, para wakasek dan juga ada orang-orang tertentu yang dituakan, yang Bapak percayakan untuk bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan bersama demi kepentingan lembaga. Yang berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak dari tadi, mulai dari yang kita bahas mulai pertama sampai dengan yang terakhir, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan, terutama tentang kasus-kasus dilema etika? Jadi ini pengambilan keputusan yang etis dan berbasis nilai-nilai kebajikan itu sangat penting, karena itu dapat membantu seseorang menghadapi situasi yang sulit. Jadi kita harus mengambil keputusan yang etis. Etis maksudnya yang enak orang lain bisa rasakan. Dia rasakan bahwa ini baik. Tidak sampai mengorbankan mengorbankan si A, kemudian mengenakan si B. Kemudian kelompok-kelompok ada sekitar kita juga tidak sampai juga harus berada pada posisi yang dikorbankan, pada posisi dienakan. Setelah kita mengambil keputusan, kita ada masalah, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang etis. Yang mana-mana korban yang lainnya sama-sama enak, maupun yang sekitarnya juga sama-sama enak. Gitu kan?
Artinya bahwa untuk pembelajaran yang Bapak dapatkan bahwa dalam mengambil keputusan tidak boleh memihak salah satu, tetapi sebagai pimpinan selalu berusaha untuk mengambil keputusan yang bijak, karena semuanya demi kepentingan yang ada pada lembaga SMA Negeri 1 Malaka Barat. Baik Bapak, terima kasih karena sudah membantu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam tugas ini sebagai calon guru penggeraknya. Semoga kedepannya Bapak sebagai pimpinan tetap membawa SMA Negeri 1 Malaka Barat ke satu hal yang lebih sukses lagi. Dan untuk Bapak, terima kasih banyak. Terima sukses kasih juga, selalu ya. Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Terima Terima kasih karena sudah bantu. Baik Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Bagaimana Bapak kabarnya untuk pagi ini? Baik. Begini Bapak, untuk pagi hari ini saya dapat tugas dari calon guru penggerak untuk mewawancarai pimpinan yang ada pada lembaga SMA Negeri 1 Malaka Barat. Jadi selain kepala sekolah, saya juga akan mewawancari Bapak sebagai wakasek kesiswaan yang ada pada SMA Negeri 1 Malaka Barat. Jadi tugasnya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak, apa kita langsung mulai saja? Kita mulai sudah ya. Baik. Baik Bapak, jadi sebagai wakil kesiswaan tentunya banyak mengalami dan juga menghadapi kasus-kasus yang ada di SMA Negeri 1 Malaka Barat, khususnya tentang siswa dan juga tentang guru. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih, selamat pagi Ibu. Pertama-tama saya menyampaikan profesiat kepada Ibu yang merupakan calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Malaka Barat angkatan ke-11 ya. Ya. Baik. Jadi menyangkut masalah, namanya satu lembaga otomatis tidak terluput dari masalah. Selama ini masalah-masalah yang sering saya identifikasi, sering saya alami, saya hadapi di sekolah ini, yang pertama adalah masalah perkelahian. Masalah perkelahian ini tidak terjadi di sekolah. Masalahnya tidak terjadi di sekolah. Ya. Jadi masalah itu terjadi di luar. Kemudian mereka bawakan ke sekolah. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Terjadilah perkelahian di antara siswa antar kampung. Itu yang selama ini saya alami. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, masalah keterlambatan, kedisiplinan. Di lembaga ini saya setelah datang, saya baru lihat bahwa ternyata masih banyak anak yang kurang disiplin dalam hal ini datang sekolah terlambat, kemudian ada yang sudah datang tetapi balik kembali karena lupa sesuatu. Nah, itu yang membuat ini anak-anak sering terlambat. Sering terlambat kita tanya mereka, kira-kira jawaban mereka apa? Bangun terlambat. Itulah jawaban mereka. Tapi yang namanya anak-anak sekarang, jadi malam barangkali dia keliruan dengan HP sampai tengah malam, akhirnya betul bangun terlambat. Nah, kalau bangun terlambat kira-kira antisipasinya apa? Nah, kalau sudah bangun terlambat ya kita harus panggil mereka untuk kita sampaikan bahwa harus ada waktu. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak sering tidur jam keras. Jadi dari bangun terlambat itu, mereka barangkali di rumah mereka tidur jam 5 atau jam 4 pagi, ya sampai di sekolah otomatis mengantuk. Jadi sering saya temukan anak jam kelas itu banyak yang tidur. Yang keempat, masalah sosial, masalah moral ya, masalah istilahnya apa? Karena anak yang sampai terlanjur hamil
itu saya, tapi itu tidak tidak semua, tidak sebanyak. Palingnya satu angkatan. satu angkatan itu paling satu orang. Ya. Itu beberapa kasus yang saya identifikasi di sekolah ini yang menurut saya punya bidang, saya punya tugas sebagai wakil siswa. Yang baik. Jadi ada banyak kasus yang Bapak hadapi, termasuk perkelahian. Yang perkelahian itu sebenarnya tidak terjadi di sekolah, tapi terjadinya di luar, akhirnya dibawa-bawa sampai ke sekolah. Kemudian disiplin itu karena datang terlambat, malamnya tidur terlambat, akhirnya mereka punya alasan bahwa bangun terlambat. Dan hal itu juga imbasnya sampai ke dalam kelas, ada yang tertidur. Nah, baik Bapak. Selain itu, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Melaka Barat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Nah, baik. Jadi masalah-masalah yang saya hadapi ini, saya sebagai wakil siswaan, saya mengambil keputusan tidak sendiri. Jadi pertama-tama itu saya masih berikan sepertinya pembelajaran atau pembinaan kepada mereka. Pembinaan kepada mereka itu yang pertama itu saya suruh mereka itu cabut rumput. Terlambat orang. Oh, ini khusus untuk siswa. Siswa yang terlambat orang. Ya. Jadi yang terlambat orang itu saya suruh mereka cabut rumput, kemudian baru masuk kelas. Setelah itu saya ambil lagi keputusan ambil cara-cara lain, karena cabut rumput tidak mampan, saya ambil mereka punya nama. Setiap hari saya himpun mereka punya nama. Ya, ada yang saya angkat itu sampai ratusan anak yang terlambat. Menyangkut perkelahian, ini kebetulan ya memang saya punya bidang, tetapi ini menyangkut antar kampung. Jadi harus ya saya laporkan kepada pimpinan, untuk pimpinan buat surat panggilan kepada orang tua. Jadi orang tua datang untuk kita selesaikan secara damai di sekolah. Dan memang perjalanannya bagus. Jadi akhir-akhir ini memang masih ada, tapi tidak serumit, tidak separah yang tantangan yang lain. Jadi kita pendekatan secara kekeluargaan. Baik Bapak, berarti untuk yang soal kedua menjalankan keputusan itu, dalam mengambil keputusan Bapak tidak sendiri, tetapi selalu bersama-sama, terutama dengan kepala sekolah. Nah, ketika menghadapi satu masalah dengan siswa, Bapak lapor, kalau memang tidak mempan lagi untuk membuat satu teguran terhadap siswa, Bapak laporkan atau sampaikan ke pimpinan, buat surat panggilan ke orang tua datang ke sekolah untuk bisa mengambil keputusan bersama-sama terhadap masalah yang terjadi di lembaga ini. Baik, ini sangat luar biasa ya Bapak. Jadi ini dalam mengambil keputusan tidak sendiri, tetapi selalu musyawarah untuk mencapai satu keputusan yang lebih bagus. Baik, pertanyaan yang berikut Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini terkait kasus-kasus yang terjadi di lembaga SMA Negeri 1 Melaka Barat ini? Jadi langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil itu seperti tadi saya bilang, itu adalah yang pertama itu saya punya langkah bijak yang untuk mereka bisa merasa ada pencerahan sedikit, adalah memberikan pembinaan. Yang pertama pembinaan itu ya seperti biasa, yaitu cabut rumput, kemudian siram WC, itu prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang saya ambil. Kalau memang itu tidak mampu lagi, saya catat nama. Saya catat nama untuk saya bisa sampaikan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah langsung membuatkan surat panggilan. Itulah beberapa langkah yang saya. Baik, jadi untuk tahap-tahapnya itu selalu memberikan pembinaan di awal dulu. Sesudah itu baru kalau memang tidak mempan dan yang terlambat itu orang yang sama, itu baru buat panggilan terhadap orang tua, sehingga orang tua bisa datang menghadap dan bicarakan sama-sama.
Baik Bapak, terima kasih untuk kebijakan-kebijakan yang Bapak sudah ambil, tapi masih ada pertanyaan lanjutannya Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang saya anggap sangat efektif dalam hal selama kasus-kasus yang sudah tangani dan sangat efektif dan memberikan penjelasan sampai anak-anak tidak bertanggung kembali itu adalah dengan surat panggilan kepada orang tua. Ya. Surat panggilan kepada orang tua ini sangat efektif menurut saya, karena kita panggil orang tua, tentu orang tua sampai di rumah juga pembinaan, lanjutan pembinaannya di rumah. Semua kasus yang namanya kasus kita panggil, termasuk yang alpa datang sekolah itu memang itu ranahnya BK. Tetapi dia panggilan surat panggilan kepada orang tua, mereka sedikit ada perubahan. Baik, berarti yang sangat efektif menurut Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini yang paling terakhir atau langkah yang paling terakhir Bapak laksanakan itu adalah dengan membuat surat panggilan kepada orang tua, dan itu sangat merubah sikap dan tindakan dari siswa, karena orang tua yang datang menghadap otomatis dia pulang sampai di rumah pasti akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan di sekolah. Baik Bapak, masih ada pertanyaan lagi Bapak. Nomor yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan bagi saya itu adalah kasus pelarian dan kasus moral. Itu yang merupakan tantangan bagi saya karena kadang-kadang anak-anak itu kita sudah berikan semacam pembinaan, semacam hukuman, itu mereka pas sepertinya ada sentimen mereka tidak terima. Itu yang menjadi tantangan, sehingga setelah kita berikan hukuman atau pembinaan untuk pendekatan secara kekeluargaan bapak anak untuk bisa kembali mengikat diri dan kembali, karena anak sekarang ini beda. Berarti itu tantangan besar yang Bapak hadapi, itu kasus perkelahian dan juga di moralnya, karena kadang ada siswa yang terima ketika kita panggil, ada yang tidak terima. Baik, kita panggil jalan belakang. Kemudian setelah kita berikan pembinaan kepada mereka di sekolah, mereka sampai duluan lalu kepada senior mereka. Tapi saya tidak takut. Saya sebagai wakil saya tidak takut. Saya bilang ya, siapa saja yang mau lakukan saya, yang penting harapan saya di luar kantor. Baik, berarti sejauh ini tidak ada sesuatu yang terjadi di luar yang Bapak kami, karena semuanya masih bisa diatasi dengan baik. Kemudian setelah pembinaan saya itu sampai di rumah. Oh iya. Setelah pembinaan di sekolah, saya juga ikut surat panggilan itu sampai di rumah, dan sampai di rumah kami bisa sama bersama. Dengan itu siswa bisa merasa bahwa rasa memilikinya ada. Jadi kita tidak. Walaupun awalnya mereka sentimen, tetapi kembali akrab karena susah di rumah. Ya. Berarti kasus yang diselesaikannya bukan hanya batas di sekolah, tetapi sampai di rumah, sehingga membuat siswa itu rasa kita tidak melepas mereka sendirian, dan kita rangkul kembali mereka. Yeah. Jadi dari situ membuat siswa itu merasa nyaman. Nah, sehingga antara mau buat lagi dan tidaknya mereka masih berpikir jauh ya. Ya, baik Bapak. Yang berikut, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang selama ini kita lihat karena masalah itu yang ada jadwal itu sampai pimpinan, sampai di pimpinan kita panggilan dan mau bertemu dengan orang tua itu ada jadwal bertemu dengan orang tua
supaya sama-sama kita membina anak-anak Islam. Itu sudah di pimpinan. Kalau kita habis terjadi masalah, kita langsung panggil untuk kasih pimpinan. Tidak ada lagi tunda-tunda, Jadwalnya tidak ada tunda-tunda lagi, langsung saat itu memang kita kasih pimpinan. Yang kita buat jadwal itu kecuali itu sudah termasuk masalah yang sangat krusial. Nah, itu saya laporkan kepada pimpinan untuk buat jadwal dan panggil orang tua untuk kita bina sama-sama. Berarti kalau ada masalah-masalah kecil itu langsung diselesaikan. Tidak ada jadwal tidak ada lagi. jadwal. Nah, baru buat jadwal kecuali ada masalah yang sangat berat, yang sangat krusial, itu baru disampaikan ke pimpinan untuk dibuatkan jadwalnya. Dan jadwal itu ketika pembinaan bukan lagi guru sendiri dengan pimpinan, tetapi itu langsung dilibatkan dengan orang tua. Ya. Baik Bapak, yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu yang saya alami Faktor. itu ya, faktor-faktor yang membuat saya mudah dalam ini Mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil mengambil keputusan. keputusan itu. Yang pertama adalah faktor sama-sama satu wilayah, satu daerah, hanya di dalam ini kan kita datang ini kembali kita punya anak-anak, Iya. satu Faktor kecamatan. keluarga. Faktor keluarga itu yang sangat mempermudah. Semua anak-anak ini kita punya semua. Nah, jadi faktor keluarga. Ya, kita baku kenal tau. Iya. Nah, jadi kadang-kadang yang tak yang tak sekolah di sini ada status cucu, status anak, keponakan. Iya. Jadi panggil kita baik, panggil kita om, nah ini yang mudah kita bina. Iya. Jadi ketika orang tua sampai pun Gitu ngomongnya lebih akrab secara lah. keluarga lagi. Baik. Jadi itu yang Jadi kita bina tidak ada rasa tegang. Tegang. Tidak ada rasa segan karena ini yang kita bina tidak buat anak Keluarga sendiri, kita keluarga sendiri. itu yang mudah ya dalam mengambil keputusan ketika ada kasus-kasus di sekolah ini. Baik Bapak, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Dari hal-hal yang sudah kita bahas dari yang pertama sampai yang saat ini, kira-kira pembelajaran apa yang menjadi pengalaman aja, menjadi pembelajaran bagi kita sebagai pembina, itu yang kita petik itu yang pertama, kita mampu menentukan keputusan, mampu kita lewat adanya masalah-masalah ini kita punya pengalaman tambahan di dalam mengambil keputusan. Jadi punya wawasan berpikir yang luas tentang pengalaman keputusan. Itu tambahan. Kita sedikit ada wawasan sedikit luas tentang ini. Karena setiap kasus kan pasti berbeda. Berbeda-beda. Jadi bagaimana cara atau langkah untuk kita mengambil keputusan dalam satu kasus. Iya. Baik, jadi itu pembelajaran yang Bapak petik ya Bapak selama Bapak mengambil keputusan. Baik, itu saja yang saya tanyakan Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Ini tugas kami. Terima kasih banyak Bapak. Sukses terus ke depannya. Selamat pagi Bapak. Karena lewat CKP Ibu diharapkan supaya pacu terus, maju terus, tidak boleh pantang mundur karena Ibu kita punya sekolah ini satu-satunya ya. Tidak boleh mundur karena Ibu mundur lagi kita habis. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, selamat Ya, pagi. selamat pagi.